Shalom Gereja Rehoboth. Melalui video ini kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan sembako, APD dan dana yang telah saudara-saudari berikan selama masa pandemi COVID-19 ini. Selama 2 minggu ke belakang, kami telah membagikan sembako kepada masyarakat sekitar gereja dan mereka yang membutuhkan karena terdampak langsung atau tidak langsung selama pandemi COVID-19. Sedangkan bantuan APD saudara telah kami salurkan pada klinik-klinik yang membutuhkan melalui Dr. Evi. Adapun bantuan dana yang telah saudara berikan akan kami salurkan pada hamba-hamba Tuhan dan jemaat-jemaat perintisan yang terdampak langsung atau tidak langsung selama pandemi COVID-19 ini. Bantuan untuk donasi COVID berupa sembako, APD dan dana masih dapat saudara berikan selama pandemi COVID-19. Kami juga akan tetap melaporkan sumbangan-sumbangan yang sudah berikan secara berkala melalui media WhatsApp, Instagram, dan video-video selama masa pandemi COVID-19. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekalipun ku dibiarkannya, Engkau gembalaku, ku takkan goyah. Kau kuatkan yang lemah, Kau balut hati yang luka, Kau bawa mereka yang tersesat. Engkau gembalaku, gembala yang baik. Tak sekalipun ku dibiarkannya, Engkau gembalaku, ku takkan goyah. Kau kuatkan yang lemah, Kau balut hati yang luka, Kau bawa
anak-anak muda, gue excited banget hari ini kita bisa bertemu lagi mungkin secara online, mungkin kalian di rumah, mungkin hari ini bangunan Tuhan boleh ditutup, cuma gue percaya banget kalau gereja Tuhan terbuka lebar. Soalnya kita mau bersyukur sama-sama, kita mau bersuka cita karena gue yakin banget kasihnya Tuhan gak pernah berubah, amin. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Bersyukuri rahmat yang Kau beri, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Jesus. Teman-teman, gue mungkin percaya di saat ini kita mungkin lagi berbeban berat, teman-teman. Mungkin keadaan kita cuma Tuhan yang tahu jalan keluarnya, cuma Tuhan yang bisa nenangin hati kita. Di tengah-tengah ini aku mau ajak kita sama-sama datang ke Tuhan. Aku mau sama-sama kita fokus ke Tuhan. Karena cuma di sini kita bisa lebih fokus ke Tuhan. Kita mau sama-sama sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku.
sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Yes, Jesus, ini doa kami Tuhan. Kami datang ke altar-Mu Tuhan, kami sujud di altar-Mu Tuhan. Bilang Kau saja Tuhan yang mengerti Tuhan keadaan kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Dan sebentar kami mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Dan Kau saja yang beracara Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Ku mau selalu. Shalom, selamat sore teman-teman The Flame, teman-teman T4C dimanapun kalian berada. Sore hari ini kita kembali ke ibadah online buat T4C dan The Flame. Tapi sebelum itu dimulai, kita akan mulai dengan doa terlebih dahulu. Kami ucap syukur Tuhan buat sore hari ini kalau kami boleh berkumpul bersama Tuhan untuk menyaksikan kebaktian online Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadikan firman-Mu yang akan dibagikan sebentar Tuhan menjadi benih yang ditaburkan Tuhan di tanah yang subur. Dan kemudian tumbuh dengan luar biasa lebat, menjadi besar, berbuah banyak dan memberkati banyak orang. Pakai hamba-Mu Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan bagi teman-teman hamba-Mu Tuhan di The Flame dan T4C Tuhan. Dan hamba-Mu yakin dan percaya Tuhan bahwa sore ini Tuhan akan menjadi suatu hari yang luar biasa, suatu saat yang luar biasa bagi kami Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman Flame dan T4C dimanapun kalian berada,
Gak kerasa bahwa kita sudah melalui waktu 1,5 bulan semenjak kita di rumah aja. Dan saya berdoa buat teman-teman The Flame dan teman-teman T4C dimanapun kalian berada, kalian dalam kondisi yang sehat, luar biasa. Orang tua kalian juga dalam kondisi yang sehat. Dan kita semua mau berdoa supaya apa yang bangsa kita alami sekarang ini bisa cepat-cepat berlalu dan kita bisa berkumpul bersama lagi untuk beribadah seperti biasa. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa waktu 1,5 bulan ini kita di rumah, kita banyak mempelajari hal-hal yang tidak pernah kita sadari sebelumnya. Saya yakin dan percaya itu. Minimal kalian mempelajari bagaimana caranya untuk hidup bersih. Itu minimal. Bagaimana caranya cuci tangan, bagaimana caranya untuk menghindari penyakit ini agar tidak meluas kemana-mana, minimal itu. Tetapi saya harap tidak cuma kita mempelajari hal-hal seperti itu aja, tetapi kita lebih lagi mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau saya mempelajari 1,5 bulan ini banyak hal-hal di luar kemampuan saya untuk saya ubah. Banyak hal-hal yang tidak dapat saya ubah. Banyak hal-hal yang tadinya menurut saya sepele, tetapi ketika saya kehilangan itu 1,5 bulan ini, saya merasakan harusnya saya appreciate saat-saat seperti itu. Kalau kalian yang bersekolah di sekolah Rehoboth, mungkin kalian tahu bahwa setiap hari Sabtu, kadang-kadang ada beberapa orang anak yang suka main basket di depan kantor saya. Dan pada awalnya ketika mereka main basket, kami di kantor lagi kerja, mungkin itu mengganggu. Tetapi ketika 1,5 bulan ini saya kehilangan mereka, saya tidak mendengar lagi suara mereka main basket, suara mereka untuk bersenang-senang ketika main basket. Saya rindukan saat-saat seperti itu. Saya boleh mengapresiasi saat-saat untuk ketemu sama orang. Karena apa? 1,5 bulan ini saya jarang ketemu sama orang. Dan saya mempelajari bahwa ketika wabah ini sudah berakhir dan ketika saya kembali beribadah seperti biasa, saya mau appreciate waktu saya untuk ibadah, untuk ketemu sama Tuhan. Karena saat-saat itu yang hilang dari kita saat ini. Kemudian saya juga belajar tentang bagaimana caranya menghargai orang lain. Ketika 1,5 bulan ini saya kehilangan teman-teman saya, kehilangan komunitas saya, komunitas yang biasanya saya berkumpul. Kalau bisa setelah wabah ini berakhir, setelah kejadian ini berakhir, saya mau hak mereka satu-satu. Karena saya mempelajari bahwa ternyata mereka adalah orang-orang yang harus saya hargai dan saya kehilangan mereka 1,5 bulan ini. Dan satu hal kecil yang saya pelajari selama 1 bulan ini, yaitu bagaimana mengucap syukur senantiasa. Kita tahu penyebaran COVID-19 makin merajalela di Indonesia, banyak orang yang sudah meninggal dan tidak ada alasan untuk tidak bersyukur sama setiap kesempatan baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, teman-teman. Makanya sore hari ini saya akan membagikan sesuatu yang simple, sesuatu yang kecil, karena saya percaya, yakin dan percaya bahwa sesuatu yang kecil ini akan bermakna banyak buat kehidupan kita. Seseorang jatuh bukan karena sebuah batu yang besar, tetapi seseorang jatuh karena sesuatu yang kecil, yang menurut dia anggap remeh dan sederhana. Dan sesuatu yang sederhana itu yang akan saya bagikan pada sore hari ini, saya beri judul The Attitude of Gratitude. Sebuah sikap untuk selalu mengucap syukur. Sebuah sikap untuk selalu mengucap syukur. Sebuah hal yang mungkin saat-saat seperti ini kita bertanya-tanya, kenapa saya harus melakukan hal kecil ini? Semua tampak begitu kacau balau, semua tampak begitu menekan kehidupan kita. Tetapi kenapa saya harus tetap mengucap syukur? Teman-teman, 1 Tawarikh 16 ayat 34 mengatakan seperti ini. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika ada Anda, teman-teman sekalian dimanapun kalian berada yang bertanya, kenapa saya harus mengucap syukur? Kita harus mengucap syukur karena Tuhan baik sama kehidupan kita, amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, kita mau sadari bahwa kita punya Tuhan yang baik. Kita punya Tuhan yang luar biasa.
Kalau saat seperti ini kayaknya susah banget untuk mengucap syukur. Jadi kapan saya harus mengucap syukur kok? Kapan saya harus mengucap syukur sama Tuhan? 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan seperti ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam setiap keadaan kita, dalam setiap problematika kita, dalam setiap circumstances, kita harus percaya bahwa Tuhan pegang kendali, teman-teman. Kita harus percaya bahwa Tuhan tetap baik. Jadi kalau ditanya kapan saya harus mengucap syukur, setiap saat. Apapun yang kita rasakan sekarang, apapun yang kita hadapi sekarang, kita harus percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali dalam kehidupan kita. Amin. Dan bersyukur ini sangat berbeda dengan sikap pasrah, teman-teman. Bersyukur ini sangat berbeda dengan sikap pasrah. Ketika kita bicara soal bersyukur, bersyukur adalah sebuah tindakan aktif di mana kita beroleh percaya bahwa di hadapan kita ada masa depan yang penuh dengan harapan dan kita mengerjakan itu bersama-sama. Ketika kita mengatakan saya bersyukur pada Tuhan, itu adalah sebuah tindakan aktif kita untuk kita melihat ke depan, percaya ke depan bahwa kita punya masa depan yang gilang gemilang dan kita akan mengerjakan itu bersama-sama. Sebaliknya ketika kita ngomong suatu kata yaitu pasrah, itu adalah tindakan pasif yang menerima kehidupan kita itu tanpa memiliki pengharapan dan pada akhirnya kita mengomel satu sama lainnya. Kalau tadi kita bicara tentang bersyukur. Bersyukur kita percaya bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang penuh harapan dan kita berjuang untuk itu. Dan ketika kita bilang suatu sikap yang pasrah, kita akan diam dan menerima apa yang kita dapatkan sekarang tanpa berusaha apa-apapun dan mengomel kemudian harinya. Mungkin sebagian dari kalian pernah merasakan seperti ini. Kayaknya kalau saya dilahirkan sebagai anak orang kaya, kayaknya saya nggak akan terlalu susah menghadapi masa depan yang nggak menentu ini. Seandainya orang tua saya punya banyak uang, kayaknya waktu-waktu saat-saat seperti ini saya nggak harus hidup ngirit. Itu ada sikap pasrah. Dan ketika kita bilang sikap pasrah, kita akan mengingat apa yang orang Israel lakukan. Selama ratusan tahun teman-teman semua, orang-orang Israel dijajah tanah Mesir. Selama ratusan tahun mereka diperlakukan sebagai budak di tanah Mesir. Tetapi kemudian Tuhan memanggil Musa untuk membebaskan orang-orang Israel di tanah Mesir. Tuhan melalui Musa memperlihatkan 10 tulah yang luar biasa terhadap orang Mesir dan akhirnya membebaskan orang Israel di tanah Mesir. Tidak cukup dari situ aja, selain 10 tulah Tuhan memperlihatkan kekuatan yang luar biasa melalui Musa, yaitu membelah lautan sehingga orang Israel bisa lewat dari kejaran orang-orang Mesir. Kurang apa lagi teman-teman? Kurang apa lagi? Tetapi ketika merasa kesusahan di padang gurun, apa yang orang Israel lakukan kemudian? Orang-orang Israel mulai mengomel teman-teman. Orang-orang Israel mulai mempertanyakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Padahal kalau kita lihat apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan bangsa Israel sangat luar biasa. 10 tulah yang orang Mesir terima, bagaimana lautan dibelah menjadi 2 sehingga mereka semua bisa selamat sampai perjalanan menuju tanah perjanjian. Apa yang Tuhan kurang lakukan dalam kehidupan orang Israel, teman-teman? Kenapa orang Israel bisa melakukan hal-hal seperti itu, ngomel sama Tuhan? Mereka berkata lebih baik di tanah Mesir daripada kami mati di padang gurun. Karena satu hal, kurangnya rasa bersyukur, teman-teman. Dikatakan bahwa kurangnya rasa bersyukur membuat kita tidak dapat melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kurangnya rasa bersyukur membuat kita tidak dapat melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kurangnya rasa bersyukur membuat saya lupa bahwa apa yang saya punya sekarang adalah pemberian Tuhan.
Kurangnya rasa bersyukur akan membuat saya selalu komplain sama Tuhan dengan apa yang tidak saya dapatkan. Dengan apa yang tidak saya punya. Sementara kalau kita melihat ke belakang apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita sampai sekarang sangat luar biasa teman-teman. Dan satu hal yang pasti, Tuhan suka orang yang bersyukur. Karena apa? Bersyukur adalah sebuah tindakan aktif teman-teman. Ketika kita bersyukur, kita akan mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Ketika saya bersyukur, maka saya akan melakukan sesuatu untuk kehidupan saya, membuat saya bisa memperoleh masa depan gilang-gemilang yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Tuhan suka orang bersyukur karena ketika manusia bersyukur, dia tidak akan tinggal diam dan akan mengerjakan rasa syukurnya dengan baik. Hari ini saya pakai baju kaos berwarna hitam. Sering saya bilang sama teman-teman kenapa saya suka warna hitam. Karena ketika saya pakai kaos warna hitam, saya nampak sedikit lebih kurus. Tetapi tahukah teman-teman ketika saya memakai kaos warna hitam dan saya tidak melakukan olahraga, tidak ada perubahan sama sekali dalam tubuh saya. Ketika saya mengandalkan nampaknya bagus, yaitu ketika saya pakai baju hitam, saya tidak akan memberikan dampak apapun kepada tubuh saya. Yes. Tetapi ketika saya mau kurus, ketika saya mau mengurangi berat badan saya, hal ideal yang saya harus lakukan adalah saya bekerja keras menggerakkan tubuh saya untuk memperoleh tubuh yang ideal. Dan itu yang sebenarnya menjadi dampak positif dalam kehidupan kita. Ketika kita mengerjakan sesuatu untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik. Tetapi ketika saya stop hanya untuk memberikan nampak yang bagus pada orang-orang, memberikan kesan yang baik pada orang-orang bahwa saya tidak terlalu gemuk, maka tidak akan ada suatu hal yang signifikan terjadi dalam kehidupan saya. Bahkan bahayanya adalah ketika baju yang saya pakai ini mulai terasa kurang nyaman, saya akan mencari baju hitam yang lebih besar lagi. Supaya apa? Saya nampak kurus di depan orang. Padahal saya tidak melakukan apapun untuk merubah pola hidup saya. Tuhan suka sama seseorang untuk bersyukur. Karena apa? Ketika kita bersyukur, pastinya kita akan melakukan sebuah tindakan aktif untuk menggapai sesuatu yang besar yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, teman-teman. Sepenting itu rasa bersyukur di dalam kehidupan kita. Dan pada sore hari ini saya akan bagikan 3 poin teman-teman. 3 poin yang penting, 3 poin yang sangat krusial untuk kita semua untuk selalu bersyukur. Poin pertama, percaya atau tidak percaya rasa syukur memberikan ketenangan. Rasa syukur memberikan ketenangan. Kita buka bersama-sama di Filipi 4. Filipi 4. Ayatnya ke-6 dan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Filipi 4 ayat ke-6 sampai ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kalau kita baca ayat ini sesuatu hal yang sangat menarik bagi kita semua. Dikatakan seperti ini. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan setelah itu dilakukan, apa yang akan terjadi? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Selama ini kita berpikiran seperti ini teman-teman. Ketika kita hidupnya tenang-tenang aja, tidak ada badai di dalam kehidupan kita, tidak ada tantangan di dalam kehidupan kita, tidak ada challenge dalam kehidupan kita, kita bisa bersyukur. Kita bisa bersyukur melalui itu. Tetapi di ayat ini dikatakan bahwa yang membuat kita damai sejahtera adalah apa? Ucapan syukur. Bukan tenang. Keadaan yang tenang bisa membuat kita bersyukur. Tetapi ucapan syukur bisa membuat keadaan kehidupan kita menjadi tenang.
Bukan karena tenang, gak ada challenge saya bisa mengucap syukur. Tetapi ketika ada challenge, saya mengucap syukur sama Tuhan karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Di situ kita memperoleh ketenangan. Rasa syukur memberikan ketenangan di dalam kehidupan Tuhan. Kehidupan kita masing-masing. Ada sebuah cerita di Alkitab, dikatakan Yesus dan murid-muridnya sedang menyeberang sebuah danau dan Yesus tertidur. Pada saat Yesus tertidur, ombak besar datang, angin ribut datang, badai datang dan menerpa kapal mereka semua. Dan apa yang terjadi sama murid-muridnya? Apa yang terjadi sama murid-muridnya pada saat itu? Murid-muridnya panik dan takut mati, teman-teman. Murid-muridnya panik dan takut mati dan kemudian mereka melakukan hal seperti ini. Mereka cari Yesus, mereka bangunin Yesus, mereka bilang sama Yesus, kita semua bakal mati. Lalu Yesus bangun dan Yesus melakukan suatu hal yang luar biasa. Dia menghardik badai itu, dia menghardik angin besar itu dan kemudian angin besar itu dan badai itu pergi. Teman-teman, murid-murid Yesus adalah orang-orang yang ada di sekitar Yesus selama Yesus melayani di dunia. Mereka melihat banyak mujizat yang Yesus lakukan, tetapi sesuatu hal yang krusial adalah mereka tidak bisa tenang ketika badai menerpa kapal mereka. Mereka lupa bahwa dalam kapal mereka ada Yesus. Rasa ucapan syukur dalam kehidupan kita walaupun di tengah badai karena kita percaya bahwa di dalam kapal kehidupan kita punya Yesus. Dan Yesus yang kita andalkan bisa membuat tenang. Dan Yesus yang bisa kita andalkan bisa membuat semua keadaannya menjadi lebih tenang. Keadaan hati kita bisa menjadi tenang. Dan ketika keadaan hati kita menjadi lebih tenang, kita bisa melakukan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Rasa syukur akan memberikan ketenangan. Poin yang kedua, rasa syukur mendewasakan kita. Percaya gak percaya bahwa yang namanya rasa syukur akan selalu mendewasakan kehidupan kita, teman-teman. Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Bahwa Tuhan yang kita sembah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan kita buka di Kejadian 50 ayatnya yang ke-20. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Tidak katakan seperti ini. Kejadian 50 ayat ke-20, demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan apa yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dikatakan bahwa mungkin orang-orang sekitar kita akan mereka-rekakan yang jahat terhadap kita. Tetapi kita punya iman, kita punya pengharapan bahwa Tuhan Allah kita setelah mereka-rekakan segala sesuatunya untuk kebaikan kita. Jangan khawatir dalam kehidupan kita, teman-teman. Jangan pernah khawatir dalam kehidupan kita. Ingat bahwa Tuhan masih pegang kendali kehidupan kita. Kesulitan yang kita hadapi sekarang ini adalah untuk mendewasakan kita. Tadi saya bilang bahwa saya berharap selama 1,5 bulan di rumah kalian semua belajar sesuatu yang baru. Kalian semua belajar sesuatu yang penting bagi kehidupan kalian ke depannya. Di saat-saat seperti ini, hal yang paling mudah adalah bagaimana kita mengatur keuangan kita. Bagaimana kita bisa melihat perjuangan orang tua kita dari sisi yang beda. Kalau zaman dahulu kala ketika keadaan belum seperti ini, kalau dalam bahasa anime sebelum kerajaan api menyerang, kita melihat orang tua kita bekerja sebagai suatu kewajiban bagi kita semua, amin. Tetapi ketika kita sudah masuk dalam kondisi yang tidak menguntungkan bagi kita seperti saat ini, kita bisa melihat bahwa pengorbanan yang orang tua kita berikan, pekerja kerasan yang orang tua kita berikan merupakan suatu anugerah bagi kita bersama. Dan kita bisa bersyukur punya orang tua yang luar biasa bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Suatu hal yang buruk bisa menghasilkan sesuatu yang baik, teman-teman. Keadaan yang buruk tidak selamanya membuat kita selalu menghasilkan suatu output yang buruk juga.
Tetapi suatu hal keadaan yang buruk bisa membuat kita menjadi lebih dewasa di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau sebelum wabah ini menyerang, sebelum kerajaan api menyerang, mungkin kita tidak menghargai uang yang ada dalam tangan kita. Tetapi setelah kejadian hal seperti ini, kita harus lebih dewasa lagi dalam mengatur keuangan kita. Saya percaya rasa syukur yang kita miliki, rasa syukur yang kita selalu ucapkan, rasa syukur yang selalu kita lakukan akan membawa kita ke dimensi yang lain, teman-teman. Akan membawa kita ke level yang lain dalam kehidupan kita. Dan saya harap rasa syukur yang kita punya sekarang ini akan mendewasakan kehidupan kita. Dalam Alkitab kita kenal seorang namanya Ayub. Ayub kurang kaya apa? Dia punya anak-anak yang paling cantik, paling ganteng pada masanya. Dia punya ribuan ternak. Dia punya harta kekayaan yang sangat banyak. Tetapi Tuhan mengizinkan suatu pencobaan terjadi dalam kehidupannya. Dan apa yang terjadi ketika teman-temannya suruh dia mati aja. Ketika teman-temannya suruh dia untuk menghujat Tuhan. Ketika istrinya nyuruh dia untuk meninggal aja, mati aja. Dia tetap mempertahankan imannya, dia tetap mempertahankan rasa syukurnya pada Tuhan karena dia yakin dan percaya bahwa dalam setiap keadaan kehidupan dia, Tuhan tetap pegang kendali kehidupan. Dan apa yang terjadi kemudian, kita bisa lihat bahwa itu sebuah proses kehidupan dalam kehidupan Ayub. Ketika dia dipulihkan, dari penyakitnya, harta kekayaannya dipulihkan, dia punya kemampuan untuk mengucap syukur pada saat itu. Karena apa? Dia percaya, yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, rasa syukur akan menyadarkan kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita buka bersama-sama di Ibrani 13 ayat ke-15 sampai ke-16. Ibrani 13 ayat 15 sampai ke-16, demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur pada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Ketika kita bicara soal korban yang berkenan pada Allah, berarti ada korban-korban yang tidak berkenan di hadapan Allah. Seperti apa korban-korban yang tidak berkenan di hadapan Allah? Kita akan melihat vice versa atau kebalikan dari ayat ini. Ketika kita lupa berbuat baik, ketika kita lupa memberikan bantuan, itu adalah korban-korban yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kita tahu bahwa kita mencintai Tuhan. Kita tahu bahwa rasa ucapan syukur kita menyadarkan kita bahwa cinta Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Rasa syukur kita akan menyadarkan kita bahwa kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sangat luar biasa. Dan ketika kita sadar itu, ketika kita sadar kasih Tuhan yang luar biasa, seharusnya kita sadar juga sama hati Tuhan ada di mana. Ketika kita sadar kasih Tuhan luar biasa sama kita, harusnya kita tahu hati Tuhan ada di mana. Ketika kita mau menyenangkan hati Tuhan, berarti kita harus menyatakan rasa cinta kita dengan melakukan apa yang Tuhan suka. Dan apa yang Tuhan suka, apa yang berkenan di hadapan Allah, yaitu ketika kita berbuat baik dan memberikan bantuan, selain hanya memberikan ucapan syukur melalui bibir dengan memuliakan namanya. Ucapan syukur akan menjadi sebuah hal yang kosong ketika kita tidak melakukan sesuatu. Rasa ucapan syukur yang bibir kita ucapkan akan menjadi sesuatu hal yang kosong kalau kita tidak melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Dan Tuhan kasih guidance-nya. Kamu harus peduli sama sesama kamu. Tapi kan kok sekarang adalah saat-saat yang sulit. Saat-saat yang tidak menguntungkan bagi kehidupan kita. Memang. Tetapi ingat teman-teman semua, Tuhan tidak pernah tertarik dengan apa yang tidak kamu punya. Tuhan tidak pernah tertarik dengan apa yang tidak kamu punya. Tuhan tertarik dengan apa yang kamu punya. Dan itu nggak bicara soal uang. Dan itu nggak bicara soal materi.
Teman-teman, ketika Musa dipanggil Tuhan untuk membebaskan orang Israel, pertanyaan pertama Tuhan sama Musa adalah, apa yang ada di tangan kamu? Apa yang ada di tangan kamu? Dan Musa pada saat itu mengatakan, tongkat Tuhan. Tongkat Tuhan. Dan luar biasanya adalah tongkat yang Musa gunakan untuk menggembalakan kambing domba punya mertuanya adalah tongkat yang sama yang Tuhan pakai untuk Musa membebaskan orang Israel di tanah Mesir. Tongkat yang sama yang dipakai untuk menggembalakan kambing domba menjadi tongkat yang sama yang dipakai Musa untuk membelah lautan, untuk membuat jalan bagi orang Israel melarikan diri dari kejaran bangsa Mesir. Tuhan gak pernah tertarik dengan apa yang gak kamu punya. Tetapi Tuhan tertarik dengan apa yang kamu punya dalam kehidupan kamu. Mungkin waktu kamu, mungkin kuota kamu sekarang ketika kalian gak bisa ketemu sama orang, kalian tanyain kondisi teman-teman kalian seperti apa. Kalian mendoakan teman-teman kalian seperti apa. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita semua. Karena apa? Pada dasarnya ucapan syukur kita gak akan jadi apa-apa kalau kita tidak melakukan suatu tindakan yang membuktikan bahwa kita mengucap syukur. Dan Tuhan sekali lagi gak tertarik sama apa yang kamu gak punya. Tuhan tertarik dengan apa yang kamu punya. Tuhan tertarik sama kerelaan hati kamu buat care sama teman-teman kamu satu-satu. Mungkin Tuhan tertarik dengan waktu kamu untuk care sama teman-teman komsel kamu. Rasa syukur merupakan suatu hal yang kecil yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, teman-teman. Tetapi percaya nggak percaya, rasa syukur mempunyai dampak yang luar biasa besar di dalam kehidupan kita bersama-sama. Rasa syukur punya power yang luar biasa untuk mengubah kehidupan seseorang. Rasa syukur akan menyadarkan kita bahwa kehidupan kita bukan untuk diri kita sendiri tapi untuk orang lain. Rasa syukur bisa membuat tenang kehidupan kita. Rasa syukur bisa mendewasakan kita. Terlebih lagi yang paling penting untuk menghadapi saat-saat seperti ini, rasa syukur membuat kita sadar bahwa Tuhan pegang kendali kehidupan di dalam keseharian kita. Amin. Semoga memberkati dan kita akan tutup di dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan buat sore hari ini Tuhan, kalau kami boleh menyaksikan dan terlibat di dalam kebaktian online Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman Tuhan, teman-teman The Flame dan teman-teman T4C dimanapun mereka berada Tuhan. Mungkin ini adalah saat-saat yang sulit Tuhan bagi kehidupan mereka, bagi kehidupan keluarga mereka. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, hamba-Mu yakin dan percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Tangan-Mu, penyertaan-Mu tidak pernah pergi dari mereka semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu percaya Tuhan bahwa apa yang kami alami sejauh ini selama 1,5 bulan ini untuk mendewasakan kami semua. Apa yang kami lalui Tuhan, apa yang kami rasakan selama saat-saat ini Tuhan bisa membawa kami ke level selanjutnya dalam kehidupan kerohanian kami bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa seburuk apapun Tuhan, tantangan yang ada di depan kami Tuhan, kami punya Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah yang selalu memberikan genggaman tererat untuk anak-anak yang membutuhkan. Dan kami berdoa Tuhan supaya kami bisa meluapkan rasa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, mungkin rasa syukur adalah suatu hal yang kecil Tuhan bagi kami Tuhan. Tetapi di balik itu semua Tuhan, rasa syukur adalah sebuah hal yang powerful dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau Tuhan, kami menjadi anak-anak-Mu yang penuh dengan rasa ucapan syukur. Bukan menjadi anak-anak-Mu yang pasrah sama kehidupannya. Menjadi anak-anak-Mu yang bisa fight untuk masa depannya. Bukan anak-anak-Mu yang kemudian tinggal diam dan ngomel sama kondisi kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu punya impian Tuhan, setelah hal ini selesai Tuhan, setelah wabah ini selesai Tuhan, kami bisa berkumpul bersama lagi Tuhan.
dalam sebuah kebaktian. Dan kami melihat Tuhan anak-anaknya semakin dewasa di dalam Engkau. Karena apa Tuhan? Kami memanfaatkan waktu-waktu yang ada sekarang ini untuk berhubungan karib dengan Engkau. Berhubungan intim dengan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah nahkoda terbaik dalam kehidupan kami. Engkau adalah teman terbaik dalam kehidupan kami. Dan Engkau adalah Bapa terbaik dalam kehidupan kami. Dan kami percaya itu Tuhan. Dan kami percaya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seluruh kegiatan ibadah tengah minggu, KKP, KKK, KKW, kegiatan doa pagi, dan House of Prayer ditiadakan selama masa social distancing. Layanan ibadah online Gereja Rehoboth dapat diakses di YouTube channel Gereja Rehoboth Jemaat Bandung. Ibadah online dimulai pukul 6.50. Jemaat masih bisa mengakses selama masih di hari yang sama. Untuk persembahan dan perpuluhan, Anda dapat salurkan melalui rekening Gereja Rehoboth 449 303 3037. Cantumkan keterangan berupa persembahan atau perpuluhan. Kami rindu Tuhan, genapi visi dan Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.